Oke. Kasih ya. Yang pertama, salat zuhur setelah salat Jumat. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang klasik, yang otentik. Mazhab Syafi'i seperti itu pendapatnya, meskipun tidak seluruhnya. Nah, sekarang kita tinggal melihat alasannya apa. Ada hadis, meskipun hadis ini dari segi sanadnya lemah, yang bunyinya al-jumu'atu liman sabaq, Jumat itu bagi yang terdahulu. Apa maksudnya Jumat itu bagi yang terdahulu? Dalam sebagian masyarakat itu disebutkan salat Jumat hanya boleh dikerjakan di satu tempat dalam satu wilayah. Beda dengan salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu, Pak, bisa di beberapa masjid dikerjakan salat 5 waktu. Tapi salat Jumat di satu wilayah hanya boleh dilaksanakan di satu tempat. Contoh di BTV kan banyak masjid ini, Pak, di BTV kan? Banyak masjid di BTV. Nah, mestinya salat Jumat itu hanya dilaksanakan di satu masjid saja. Jadi semua warga rame-rame ke masjid itu untuk salat Jumat. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi izinkan salat 5 waktu itu di ada namanya masjid kaum. Kira-kira kalau sekarang yang masjid-masjid kompleks lah. Kalau kita di BTW ya masjid blok-blok lah, Pak. Nah, di blok M, di blok L apa. Dan Nabi izinkan itu. Tapi kalau salat Jumat, semua diperintahkan masuk ke Masjid Nabawi. Jadi salat Jumatnya di Masjid Nabawi. Nah, sehingga ada sebagian ulama yang menyimpulkan bahwa kalau salat 5 waktu boleh dilaksanakan di beberapa masjid dalam satu wilayah. Tapi untuk salat Jumat hanya boleh dipusatkan di satu masjid dalam satu wilayah. Nah, sekarang kalau misalnya di satu wilayah ternyata salat Jumat itu dilaksanakan di beberapa tempat, di beberapa masjid. Jadi bagaimana? Itu hadis tadi bunyinya, Pak, al-jumu'atu liman sabaq. Yang dipandang salat Jumat itu yang terdahulu melaksanakan salat Jumat. Ya, jadi sini Masjid Al-Ikhlas dan Masjid Istiqamah yang dekat, Pak, Masjid Muamalah ya. Mana Kak? Muamalah. Nah, di hari Jumat semua salat Jumat, Pak. Maka yang dianggap salat Jumat, mana yang lebih dulu salat Jumat? Nah, kalau panjang-panjang khutbahnya di sini, Pak, belakangan kita salat Jumatnya ini. Maka yang dianggap salat Jumat yang lebih dulu melaksanakan salat Jumat itu. Sehingga yang belakangan melaksanakan salat Jumat, itulah yang setelah Jumat kemudian salat zuhur lagi kembali. Itu alasannya sehingga ada yang melaksanakan salat zuhur setelah salat Jumat. Di sebagian pengikut tarekat Naqsabandiyah di Mesir juga seperti itu. Nah, itu juga dijelaskan di kitab Tanwirul Qulub. Tapi sekali lagi hadis tadi itu lemah dari segi sanadnya. Cuma kan Bapak tanya, mengapa ada yang sudah salat Jumat kemudian salat zuhur? Alasannya di situ. Mayoritas ulama kita berpendapat tidak ada masalah. Di satu wilayah dilaksanakan salat Jumat di beberapa tempat. Yang penting semuanya memenuhi persyaratan salat Jumat. Apa syaratnya? Syaratnya satu harus berjamaah, yang kedua masuk waktu, dan yang ketiga didahului oleh khutbah. Jadi masing-masing masjid di sini melaksanakan salat Jumat, semua memenuhi syarat, maka itu artinya semua sah salat Jumatnya. Maka tidak perlu lagi untuk melaksanakan salat zuhur. Saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kedua ini, bahwa ketika sudah selesai salat Jumat, ya tidak perlu lagi untuk melaksanakan salat zuhur. Bahkan sebagian ulama kita, Pak, keras itu bahasanya. Ya, kalau misalnya sudah salat Jumat dan Jumatnya sah, kemudian melaksanakan lagi salat zuhur, artinya menambah-nambah ini salat zuhur, menambah-nambah lagi satu salat, maka salatnya 6 kali salat wajib dalam satu hari. Itu, Pak, alasannya pertama. Allah Akbar. Terus pertanyaan yang kedua tadi, di masa Nabi pernah, Pak, terjadi hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat. Nah, maka tadi saya sebut, kalau salat Jumat kan Nabi perintahkan yang dari pedesaan pun dari pedalaman itu supaya masuk semua ke kota untuk salat Jumat. Begitu juga salat hari raya, Pak. Ya.
Jadi hari raya semua yang datang dari jauh nih ikut juga salat hari raya. Maka Nabi sampaikan, kalian yang datang dari jauh sudah salat hari raya, kalau tidak mau lagi Jumat tidak apa-apa. Boleh tidak Jumatan lagi, pulang saja. Kan kasihan Pak, pagi-pagi datang hari raya, kemudian mereka pulang ke kampungnya siang mau datang lagi salat Jumat. Maka Nabi sampaikan, kalian yang datang dari jauh boleh tidak salat Jumat lagi. Tapi kami yang tinggal di kota tetap salat Jumat. Kalau kita pun tidak ada masalah Pak. Nah rumah tak di dekat masjid di sini. Kita hari raya di masjid sini, pulang ke rumah cuma beberapa meter saja. Salat Jumat lagi silakan salat Jumat. Bukan persoalan tidak ada 2 khutbah dalam satu hari. Bisa Nabi 2 khutbah juga, karena khutbah di hari raya, khutbah juga di salat Jumat. Hanya yang datang dari jauh itulah yang Nabi izinkan. Kalau tidak mau Jumat tidak apa-apa, tapi tetap salat zuhur. Tetap salat zuhur Pak. Memang ada yang mengatakan tidak Pak, tapi yang rajih tetap salat zuhur. Karena salat hari raya itu kan sunnah, tidak bisa dia menggantikan salat zuhur yang hukumnya wajib. Jelas Pak ya? Baik. Wallahu a'lam.